Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Monik Aniputra. Kita akan kembali sharing tentang kehidupan. Namun sebelum itu, mohon kiranya like, subscribe, komen, ataupun share kepada rekan-rekan ataupun kerabat Anda jika memang bermanfaat. Kali ini kita akan membicarakan tentang ego manusia. Ego kita semua. Ego yang paling menonjol adalah kita ingin terkenal. Kita ingin seluruh dunia jika bisa mengenal kita. Oleh karena itu, judul sharing kita pada hari ini atau pada kali ini adalah Aku famous loh. Oke. Banyak di antara kita atau hampir semua dari kita selalu berusaha keras bagaimanapun caranya supaya orang mengenal kita. Mulai dengan aktif di sosial media, aktif di banyak komunitas, dengan melakukan banyak kegiatan berupa karya seni, karya ilmiah, atau apapun yang bersifat mulai dari negatif sampai dengan positif. Membagikan foto dan lain sebagainya. Tujuannya memang hanya satu, supaya kita famous, supaya kita terkenal. Hal ini juga kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan, agak akademis sedikit gitu ya. Seperti yang ada dalam teori hierarchy of needs dari Maslow, di mana posisi kedua tertinggi dari piramida tersebut adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maka tidak salah apabila kita selalu bersusah-susah untuk melakukan personal branding, untuk menentukan standing position kita di suatu komunitas itu di mana. Namun wahai saudaraku, ada satu hal yang mungkin kita lupa untuk melakukannya, yaitu pernahkah kita bersusah-susah, bersibuk-sibuk untuk membuat diri kita famous atau terkenal di langit? Begitu kita sudah terkenal di langit, maka Allah akan sangat lebih mudah atau sangat mudah untuk mengenali kita dibanding dengan umat-umatnya yang lain, hamba-hambanya yang lain. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara supaya Allah bisa mengenal kita lebih mudah, alias kita bisa famous di langit, gitu ya. Kita bisa famous di langit. Walaupun mungkin kefamousan kita, keterkenalan kita di langit tidak seperti Uwais Al-Qarni, namun paling tidak kita sudah berusaha, gitu ya, sudah berusaha. Mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah birrul walidain, berbaktilah kepada orang tua. Seperti halnya yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, membopong ibunya, yang mana jaraknya ke Baitullah itu sangat berat medannya, sangat jauh jaraknya, gitu ya. Lalu yang kemudian adalah membantu agama Allah dan mengorbankan diri untuk agama Allah, sebagaimana dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Yang hasilnya apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah membuat Jibril datang kepada Rasulullah khusus untuk menyampaikan pesan buatnya. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir. Otomatis kalau kita banyak berzikir, maka kita akan selalu mengingat Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Faskuruni askurkum washkuru liwala takfurun, yang artinya adalah, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, saudaraku sesama muslim, ketika kita berzikir kepada Allah, maka yang kita lafazkan adalah nama Allah. Dari situ, secara otomatis Allah akan lebih berkali-kali lipat mengingat siapa kita. Selanjutnya adalah libatkan Allah dalam semua lini kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, pertama kali yang kita ingat adalah Allah.
Biasanya ketika kita tertimpa sebuah masalah, pertama kali yang kita ingat adalah, wah, teman saya yang mana ya yang bisa saya mintain tolong? Dan lain sebagainya. Kemana ya saya harus melayangkan surat ini? Kemana ya saya harus meminta pertolongan? Kita lupa bahwa ada yang maha dari segala maha, yang pasti akan menolong kita. Dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah. Maka libatkan selalu Allah dalam segala urusan kita. Lalu yang selanjutnya adalah sholawat. Bersolawatlah setiap waktu. Bersolawatlah, karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang juga Allah melakukan. Jadi ketika Allah menyuruh sholat, Allah tidak sholat. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan sholawat, Allah pun bersolawat. Maka lakukan sholawat sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, selalulah berhusnuzon kepada Allah. Karena bagaimanapun, Allah itu adalah seperti apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Lalu selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah kerjakan semua yang Allah senang, tinggalkan semua yang Allah benci. Seperti halnya anak kita, gitu ya, seperti halnya anak kita, ketika anak kita nurut pada kita, ketika dia selalu melakukan apa yang kita minta dan meninggalkan apa yang kita larang, otomatis kita akan sayang kepada anak-anak kita tersebut, kan gitu ibu-ibu? Demikian pula Allah, gitu ya. Nah, ini yang penting. Namun mungkin di era pandemi ini belum bisa kita lakukan, yaitu jika ada rekan, sanak saudara sedang sakit, kunjungilah mereka. Karena Allah senang sekali ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Karena saat kita melakukan hal itu, ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita. Nah, sholatlah tepat waktu. Karena ketika kita sholat tepat waktu, kita seakan-akan siap sedia sewaktu-waktu. Begitu cintanya kita kepada Allah, karena setiap dipanggil kita langsung datang. Adzan adalah panggilan Allah. Biasanya kalau kita dipanggil orang, wah, kalau kita nggak segera noleh, kita nggak enak. Apalagi kalau itu bos, apalagi dekat teman, harus segera nyaut, harus segera menoleh. Apalagi Allah. Namun kadang-kadang ketika adzan berkumandang, nanti dulu 5 menit lagi Nah, baik. Ketika semua itu sudah kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi famous di langit. Jika kita mau melakukan itu semua, maka kita telah mencapai puncak kebutuhan manusia, sebagaimana digambarkan kembali oleh Maslow dalam teori piramidanya tadi, yaitu self-transcendence, di mana manusia sudah tidak lagi berorientasi pada dunia, namun lebih pada Sang Pencipta. Bisa dibilang, teori Maslow ini juga bersinggungan dengan teori Pierre Teilhard de Chardin, seorang filsuf sekaligus paleontologis. Pierre mengatakan, "We are not human beings having a spiritual experience, but we are spiritual beings having a human experience." Yang artinya kira-kira, sebagai makhluk spiritual, bisa jadi kebutuhan tertingginya adalah menjadi terhubung kepada penciptanya. Di situ sepertinya kedamaian terhebat bisa didapat. Bukan dari sesuatu yang sifatnya duniawi, material, seperti harta, tahta, dan wanita. Pernyataan Maslow tersebut melakukan sesuatu di luar ego diri. Mungkin itu benar adanya. Karena bagaimana orang bisa melakukan semua hal
tanpa berpikir, bahkan tanpa menggunakan logika, apabila tidak didasari oleh rasa cinta yang sangat besar. Maka ketika kita berurusan dengan Allah, tinggalkan semua logika. Karena yang ada harusnya adalah hanya cinta. Jadi ketika diperintahkan Allah, lakukan saja. Tidak usah, kenapa saya harus begini, apa alasannya? Gak usah. Karena jika kita masih memperhitungkan kenapa, apa, pahalanya seperti apa, berapa banyak, apa yang harus saya dapat, maka kita masih transaksional. Itu bukan cinta. Maka lakukanlah. Lakukan saja. Yakin saja. Cinta yang bisa membuat kita melakukan hal-hal di luar logika. Cinta yang sangat besar. Dan cinta yang hakiki, cinta yang sangat besar, hendaknya hanya kita persembahkan kepada Ilahi Robbi. Semoga kita tergolong pada hamba yang dikenal di langit. Walaupun kita tidak terlalu famous di dunia ini. Yang penting Allah mengenal kita dari hamba-hambanya yang begitu banyaknya. Wallahu alam bishawab. Demikian para saudaraku, sharing kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan, itu memang saya sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Apabila ada kesempurnaan, itu semua adalah milik Allah. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada sharing-sharing berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.